Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi suratin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang semuanya mudah-mudahan mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib al-faqir yang berdiri di majlis di atas mimbar ini, tidak lupa untuk berwasiat kepada diri pribadi terutama, kemudian berwasiat kepada kita dan jamaah semuanya untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kita akan dapat menggapai petunjuk Allah serta berjalan di bawah bimbingan dan arahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah singkat kali ini saya akan menyampaikan tentang sabar di dalam Islam. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di awal khutbah terdapat di surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu itu. Bersiap siagalah di perbatasan negerimu agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dari firman Allah tersebut jelaslah bahwa perintah bersabar ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya mereka yang memiliki kesabaran adalah mereka yang mempunyai status sebagai orang yang beriman. Lalu tujuannya apa? Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Tujuannya sebagaimana di akhir ayat tersebut, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Saudara-saudara kaum muslimin, mungkin ada orang berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Kadang-kadang dari satu ke lain orang, sabar itu bisa melemah. Nah, akan tetapi menurut tuntunan ayat 200 surah Al-Imran ini, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ketika kesabaran yang pertama ini sudah sampai batasnya atau sudah melemah,
Maka pada ayat itu Allah memerintahkan sabar yang kedua, yaitu wasabiru. Isbiru wasabiru. Artinya kuatkanlah kesabaran kamu itu ketika kesabaran kamu sudah melemah atau ada batasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar bermakna as-sabru yang artinya al-habs. Ini pengertian secara harfiah atau secara bahasa. Al-habs yang berarti menahan diri, menahan emosi, menahan nafsu, menahan keluh kesah dan lain sebagainya. Tahan banting. Ini pengertian sabar dalam konteks bahasa. Akan tetapi pengertian sabar dalam istilah Islam itu terbagi kepada 3 dimensi. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena memang Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Baik ibadah atau pengabdian bersifat mahdhah atau pengabdian ibadah yang ghairu mahdhah. Yang dimaksud ibadah mahdhah adalah kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Ketika azan berkumandang, kemudian kita tinggalkan semua aktivitas kita, lalu kita melangkahkan kaki untuk menuju masjidnya Allah untuk menjalankan sholat Jumat. Dengan penuh kesabaran kita laksanakan semua itu. Dan banyak lagi ibadah mahdhah lainnya yang kalau kita tidak laksanakan maka konsekuensinya akan berdosa, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian yang kedua adalah ibadah atau pengabdian yang ghairu mahdhah. Yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdhah ini adalah hablum minan nas, menjaga hubungan yang baik di antara sesama. Karena sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari keberadaan orang lain. Saling menjaga silaturahim, saling tegur sapa, kemudian tidak pernah menghujat, tidak pernah menfitnah, dan bentuk-bentuk akhlakul karimah dalam menjaga hubungan antar sesama itu. Inilah ibadah hablum minan nas, bukan sebaliknya kita menghibah, menghujat dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam surat Luqman ayat 18-19 itu dikatakan, bersama-samalah kalian menciptakan hubungan di antara sesama dengan penuh rendah hati, memiliki akhlakul karimah, tidak saling menghujat dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Dimensi yang kedua adalah as-sabru ala tarkil ma'asi, yaitu sabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Karena perbuatan maksiat kepada Allah pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap diri sendiri. Sebab apa yang dilarang oleh Allah itu pasti mendatangkan mudarat. Apapun larangan-larangan itu, mencuri, memfitnah, membunuh, dan bentuk larangan-larangan lainnya. Orang bijak mengatakan kepuasan sejati bukanlah mengikuti hawa nafsu tanpa batas,
Tapi kepuasan sejati adalah keberhasilan menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Yang terakhir, yang ketiga, as-sabru 'indal bala. Sabar dalam menghadapi bala. Bala itu artinya ujian. Ujian yang diberikan Allah kepada kita sebagai makhluknya kadang berbentuk keburukan dan kadang berbentuk kebaikan. Itu yang dimaksud dengan bala. Bala kadang-kadang Allah memberikan bentuknya adalah keburukan. Di sisi lain, bala kadang-kadang bentuknya kebaikan, nikmat Allah dan lain sebagainya. Apakah dengan nikmat-nikmat Allah itu kita bersyukur, atau dengan ujian-ujian yang konotasinya adalah keburukan, apakah kita bersabar? Itu sebabnya kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Karena setiap manusia, terlebih-lebih mereka yang mengaku beriman kepada Allah, pasti akan diuji. Tujuannya adalah untuk menentukan kadar dan kualitas keimanannya. Sebagaimana di awal surat Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman sementara dia tidak diuji? Lah, pasti Allah akan uji. Nah, salah satu bentuk ujian yang sifatnya keburukan seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sebuah gempa bumi yang telah melanda Cianjur. Gempa tersebut telah melalah lunturkan semuanya. Bangunan pada runtuh. Masyarakat terombang-ambing ke sana kemari tanpa ada tempat perlindungan. Dan yang lebih memprihatinkan adalah terebutnya ratusan jiwa saudara-saudara kita akibat tragedi tersebut. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan satu ketika kita pun akan kembali kepadanya. Walaupun kematian itu berbeda-beda, ada yang namanya baghtatan. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali baghtah. Kalimat baghtatan itu adalah kematian datang secara tiba-tiba. Sebagaimana yang terjadi, tiba-tiba longsor dari atas, di bawah ada rumah dan penghuninya, tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Itu yang disebut oleh Allah baghtatan wa antum la tash'urun. Dan kalian itu tidak pernah merasakannya. Tetapi ada juga yang melalui berbagai proses. Karena yang namanya kematian itu bukan hanya satu momentum, tapi ada momen-momen lainnya. Bahkan kalau kita perhatikan, momen-momen itu ada 6 momen ya dalam satu waktu itu. Terakhir yang ke-6 momen ini, maka dia kembali kepada Allah. Momentum yang pertama belum, momentum yang kedua belum, tapi ruh sudah bergeser pelan-pelan. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man ra. Ketika betis bertaut satu dengan yang lainnya, itu artinya betis kemudian ditarik perlahan-lahan. Apakah sudah meninggal? Belum. Karena belum sampai roh tersebut ke kerongkongan. Ketika falaula idza balagatil hulqum, ketika itulah yang merupakan ujian terbesar bagi kita di saat momentum yang keempat ini. Baik baghtah maupun melalui proses, yang penting kita selalu ingat kepadanya. Karena kematian itu yang terjadi kepada seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Begitu kata Nabi. Rajin dia beribadah,
Rajin dia berbuat maksiat, itu fenomena sering kita saksikan, dan itu menyatakan betapa benar Rasulullah SAW. Begitu banyak kita saksikan ketika seorang imam dia ruku ternyata langsung diambil oleh Allah. Banyak kejadian ini, fenomena keburukan ketika dia overdosis, dan banyak sekali. Wa na'udzubillah, saudara-saudara. Intinya bagi kita adalah selalu ingat padanya. Kita tidak tahu apakah bahtah, ya, sebagaimana yang terjadi, atau melalui proses apapun, yang pasti kita tidak ingin dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ketika kejadian seperti ini terhadap saudara-saudara kita, apakah kita hanya berdiam diri, berpangku tangan, lalu mengatakan kasihan? Mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita sekecil apapun. Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu bersama hambanya sepanjang hambanya selalu perhatikan orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan almarhumah yang akibat gempa yang terjadi, mudah-mudahan mereka ini adalah husnul khatimah. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan ketika orang itu meninggal dalam keadaan musibah, dalam keadaan kering, mereka mendapatkan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-ma'budu fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, falaqad amarakum bidzalika rabbukum faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa Allahumma 'ala jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami'is sahabati wal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi'afwika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li jami'il muslimin alladzina shahidu laka bil wahdaniyah wa bil khusus ikhwanana fi ja'allu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.